Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Zuwesti Eka Putri dan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai proyek keahlian teknologi sehari-hari. Nah, semoga video ini dapat memberikan pembelajaran maupun pemahaman kepada teman-teman sekalian ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani dengan NIM belakang 15. Nama saya Akmaliatul Haq Azahra dengan NIM belakang 078, akuntansi 4B kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahma Izati dengan NIM belakang 80, akuntansi 4B kelompok 10. Nama saya Feby Aprili Firanda dengan NIM belakang 135, akuntansi 4B kelompok 10. Setelah perkenalan tadi, izinkan saya juga ya untuk membacakan agenda presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama itu kami akan membawakan mengenai sistem informasi. Yang kedua itu adalah peranti lunak aplikasi. Yang ketiga adalah virus dan spyware. Dan yang keempat adalah email. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Anissa Dwi Oktaviani. Kepadanya saya persilakan. Materi yang pertama yaitu mengenai sistem operasi. Pengertian dari sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanage perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi, seperti program pengolah kata dan peramban web. Selanjutnya mengenai kegunaan sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer kita. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini juga memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menguduplikasi file, menginstal perangkat lunak aplikasi baru, mengatur tampilan desktop pada komputer kita, dan lain-lain. Karena sistem operasi mempengaruhi bagaimana komputer kita dalam bekerja. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem operasi pada komputer. Yang pertama yaitu Windows. Windows merupakan sistem operasi yang paling populer di mikrokomputer. Semua orang mengakui luasnya pengguna sistem operasi Windows ini dalam aplikasi bisnis. Hampir semua seorang manajer atau profesional menggunakan sistem operasi Windows dalam karirnya. Selanjutnya yaitu cara untuk menemukan sistem operasi dan versinya pada komputer dengan mengklik kanan pada icon My Computer, selanjutnya dengan mengklik Properties. Setelah itu, maka akan terlihat sistem operasi dan versinya pada komputer. Berikutnya yaitu mengenai program atau update. Tujuan pembaruan dari Windows adalah menyempurnakan program dari sistem operasi untuk menghindari layar biru, crash program, kapabilitas akses program dengan pihak Microsoft, ataupun program lainnya. Keamanan yang terdapat celah dapat menjadikan mudahnya disusupi oleh virus, trojan, ataupun malware yang terselip dengan tidak sengaja saat kita menggunakan internet. Selanjutnya yaitu cara untuk menemukan sistem operasi dan versinya pada komputer dengan mengklik kanan pada icon My Computer, selanjutnya dengan mengklik Properties. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan pembaruan pada sistem operasi. Yang pertama yaitu kebanyakan orang hanya ingin memperbarui sistem operasi dan menolak untuk pembaruan produk Microsoft Office. Dan yang kedua diperlukannya akses internet yang berkecepatan tinggi untuk mendapatkan pembaruan pada sistem operasi Windows. Selanjutnya materi akan dijelaskan dengan teman saya yang bernama Febri Aprili Firanda. Untuk materi yang selanjutnya itu ada peranti lunak aplikasi. Nah, kita harus tahu dulu tuh apa sih pengertian dari peranti lunak aplikasi itu. Nah, peranti lunak aplikasi itu biasanya tuh disebut dengan software application. Nah, itu tuh suatu subkelas perangkat lunak komputer yang dimana dia itu memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna.
Nah, selanjutnya itu ada sejarah dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, ini tuh ada terdapat 4 era gitu kan dari perangkat lunak itu sejarahnya. Yang pertama tuh era pemula. Nah, era pemula itu yang dimana perangkat lunak itu pertama kali muncul dalam bentuk sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Nah, dulunya itu perangkat lunak dan perangkat keras itu masih berada dalam satu kesatuan dan hanya digunakan untuk satu tujuan tertentu. Nah, udah tuh bisa berevolusi lagi nih ke yang namanya itu era stabil. Nah, pengertian dari era stabil ini sendiri adalah pada era ini perangkat lunak itu dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi kan, sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademi saja, namun juga industri dan perusahaan. Nah, selain itu pada masa itu juga mulai diterapkan sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. Nah, yang ketiga itu ada era mikro. Nah, era mikro ini adalah masa era yang ketiga. Nah, era mikro ini tuh perkembangan perangkat lunak di era mikro itu dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat itu udah era modern gitu kan. Nah, pada era modern itu tuh perangkat lunak setelah berkembang gitu menjadi canggih dan modern. Di masa ini, nah perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar kita gunain sekarang gini kan. Nah, serta distribusinya ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Nah, selain itu, kita juga harus tahu kan, kita udah tahu pengertiannya, terus kita juga udah tahu sejarah perangkat lunak itu sendiri, dan kita juga harus tahu apa sih fungsi dari perangkat lunak itu. Nah, fungsi dari perangkat lunak itu sendiri ada beberapa gitu kan, ada 5. Jadi yang pertama itu fungsinya adalah untuk memproses data, perintah ataupun instruksi khusus agar pengguna itu dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Terus yang kedua itu untuk sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga itu ada mengidentifikasikan sesuatu yang ada di dalam komputer. Yang keempat itu menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada penerjemah suatu perintah software ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri perangkat lunak aplikasi. Nah, apa aja sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu yang pertama, dia bersifat open source, freeware, shareware, atau komersial. Yang kedua itu mudah terjangkit virus tentunya. Terus yang ketiga itu terdapat file installer untuk menginstal software tersebut. Terus yang keempat itu adalah sebagai perangkat pembantu perangkat keras. Nah, selanjutnya itu ada beberapa jenis perangkat lunak. Nah, yang pertama itu ada perangkat lunak berbayar. Nah, apa sih perangkat lunak berbayar itu? Nah, itu tuh software yang mengharuskan penggunanya itu untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut gitu kan. Nah, meskipun sudah dibeli, namun lisensi itu untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Nah, contoh dari software berbayar itu apa aja sih? Nah, contohnya itu kayak Adobe Photoshop, terus Microsoft Office, terus Microsoft Word, dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada freeware. Nah, apa aja sih pengertian dari freeware itu sendiri? Nah, freeware itu adalah perangkat lunak gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Nah, biasanya itu pengembang software membuat perangkat lunak ini tuh untuk komunitas tertentu. Nah, hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Nah, contoh software freeware ini apa aja sih? Nah, contohnya itu Google Chrome yang sering kita pakai sekarang gitu kan, Mozilla Firefox dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada free software. Nah, free software ini adalah pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu pengguna itu bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi hingga distribusi.
Selanjutnya itu ada shareware. Nah, shareware ini apa? Shareware ini tuh perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Nah, biasanya itu sebagai uji coba, fitur terbatas, dan penggunaan waktu yang terbatas. Nah, biasanya itu 15 atau 30 hari gitu kan. Terus ada malware. Nah, apa sih malware itu? Nah, malware itu adalah perangkat lunak yang dianggap sebagai perusak gitu, sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Nah, apa sih tujuannya kok dia tuh bersifat ngerusak gitu kan? Nah, tujuan perangkat lunak itu tujuan perangkat lunak malware ini tuh untuk menyusup, bahkan merusak sistem jaringan komputer. Nah, contohnya itu apa aja gitu kan? Nah, contoh dari malware ini sendiri tuh kayak apa ya bahasanya tuh, spyware atau perangkat lunak pengintai. Adware itu perangkat lunak yang tidak jujur, untuk iklan yang tidak jujur. Terus ada virus komputer, terus dan software lainnya yang dibuat dengan tujuannya untuk merugikan gitu kan. Terus ada open source software. Nah, itu tuh perangkat lunak yang bersifat terbuka gitu. Nah, sehingga kode sumbernya itu dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Nah, perangkat ini tuh biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas gitu kan. Digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Nah, contoh dari perangkat lunak open source software itu apa? Contohnya itu kayak Linux yang berfungsinya itu setara dengan Microsoft Word, Microsoft Windows. Nah, yang terakhir itu ada firmware. Nah, itu tuh apaan? Itu tuh perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca gitu, atau memory read only. Nah, software ini tuh bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi ataupun pengembangan meskipun terdapat gitu kan masalah dalam fungsinya. Nah, biasanya itu firmware ini tuh telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya gitu. Terus ada open source software. Nah, itu tuh perangkat lunak yang bersifat terbuka gitu. Nah, sehingga kode sumbernya itu dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Nah, perangkat ini tuh biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas gitu kan. Digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Nah, contoh dari perangkat lunak open source software itu apa? Contohnya itu kayak Linux yang berfungsinya itu setara dengan Microsoft Word, Microsoft Windows. Nah, yang terakhir itu ada firmware. Nah, itu tuh apaan? Itu tuh perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca gitu, atau memory read only. Nah, software ini tuh bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi ataupun pengembangan meskipun terdapat gitu kan masalah dalam fungsinya. Nah, biasanya itu firmware ini tuh telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya gitu. Selanjutnya itu cara perangkat lunak atau software itu didistribusikan gitu kan. Nah, yang pertama itu package software itu diproduksi secara massal. Yang kedua itu custom software dibuat sesuai kebutuhan bisnis ataupun industri. Yang ketiga itu web based software dibuat untuk ditampilkan sebagai website. Terus open source software disediakan untuk digunakan, dimodifikasi, dan distribusikan kembali. Selanjutnya itu shareware memiliki copyright untuk digunakan secara bebas dalam jangka waktu tertentu yang 15-30 hari tadi itu. Terus freeware memiliki copyright dan disediakan tanpa batas. Terus public domain software atau freeware tanpa copyright. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan untuk jenis perangkat lunak aplikasi dan juga fungsinya. Yang pertama itu ada untuk pengolahan kata gitu kan. Yang pasti ini aplikasi ini tuh berhubungan untuk kebutuhan kata-kata gitu kan, tulis menulis, ngetik mengetik gitu kan. Nah, contoh aplikasinya itu apa aja? Contohnya itu ada Microsoft Office,
WordStar sama Clearwriting sama Notepad gitu kan. Terus yang kedua itu ada pengolahan angka. Nah, untuk pengolahan angka ini pasti dibutuhkan untuk angka gitu kan, penjumlahan, pengurangan, penambahan, intinya itu yang berhubungan dengan gitu-gitu lah ya, perhitungan gitu kan. Nah, untuk contoh aplikasinya itu apa aja? Ada Excel, ada Lotus 123. Terus selanjutnya itu ada presentasi. Nah, untuk presentasi ini kan kita udah tahu kan, pasti contoh aplikasinya itu ada Microsoft PowerPoint, yang dimana ini itu salah satu perangkat lunak aplikasi ini tuh digunakan untuk ketika kita ingin mempresentasikan kan, pasti kita buatnya menggunakan aplikasi perangkat lunak tersebut. Terus ada pengolahan grafis. Nah, biasanya itu ini tuh digunakan untuk pengolahan gambar. Nah, contoh itunya itu ada Photoshop sama Corel Draw. Selanjutnya itu ada untuk video editing. Nah, kayaknya nggak banyak itu kan orang yang menggunakan aplikasi ini. Nah, video editing ini tuh biasanya digunakan untuk mengedit hasil gambar video. Nah, kebanyakan orang di dunia ini tuh media rekam menggunakan program ini. Ya, contoh aplikasi video editing ini tuh ada Flash Effect Maker gitu. Terus ada juga untuk pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data ini pastilah digunakan untuk ketika kita membutuhkan aplikasi untuk mengolah data mahasiswa yang banyak ataupun perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Nah, itu tuh menggunakan aplikasi Visual Foxro, SPSS sama Microsoft Access. Terus yang terakhir tuh ada aplikasi internet. Nah, untuk aplikasi internet itu kan pasti kita gunakan program aplikasi untuk mengakses internet. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu pada sistem operasi Windows XP terdapat Internet Explorer. Itu baiklah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudari Fitri Rahma Izati. Terima kasih kepada rekan saya, Feby Aprili Firanda, yang telah membawakan materi sebelumnya. Untuk materi selanjutnya yaitu saya akan membawakan mengenai virus dan awal kemunculannya. Untuk virus yang saya bahas ini adalah virus komputer, bukan virus COVID-19. Jadi saya akan masuk ke pengertian dari virus komputer, di mana virus komputer itu merupakan suatu program atau aplikasi yang dapat memperbanyak dan menyebar dengan sendirinya dan akan menyebabkan efek negatif pada komputer yang terjangkit. Nah, biasanya itu virus komputer masuk ke dalam komputer kita dengan cara menyisipkan dirinya dalam suatu file ataupun program. Nah, efek yang ditimbulkan virus komputer itu beragam, mulai dari hilangnya file dari komputer, timbulnya error yang tidak biasa, misalnya freeze, terus ada juga program yang tidak dapat digunakan hingga adanya file yang dicuri. Nah, virus juga dapat memungkinkan untuk merusak hardware pada komputer. Nah, komputer yang sudah terjangkit banyak virus biasanya susah untuk dibersihkan atau mungkin tidak lagi bisa dibersihkan. Tapi salah satu caranya adalah dengan membersihkan atau melakukan format hard disk pada komputer. Jadi, awal kemunculan virus selanjutnya itu adalah karena virus sudah ada sejak pertama kali komputer muncul. Nah, pertama kali virus yang dibuat adalah namanya perang program atau coreware. Nah, dibuat dengan tujuan menyerang, memperbaiki, dan memusnahkan program. Pada intinya, virus diciptakan untuk hal-hal yang berdampak merugikan. Ke slide selanjutnya, setelah kalian udah tahu mengenai pengertian virus, lalu saya akan masuk ke gimana sih cara kerja virus itu sendiri. Jadi ada 12 yang saya akan bacakan. Yang pertama itu cara kerja virus, ada namanya Trojan virus. Nah, jadi jenis virus ini dibuat dengan kemampuan mengkontrol, mengendalikan data atau bahkan mencuri data yang ada pada komputer. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target seperti ada password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem lognya dan datanya, dan juga bisa mengendalikan target. Yang kedua ada namanya worm. Worm merupakan virus komputer yang tidak terlalu berbahaya. Namun apabila dibiarkan terus-menerus, maka virus ini dapat membuat penyimpanan komputer penuh dengan cepat dan membuat sistem komputernya jadi rapuh. Nah, yang ketiga itu ada namanya backdoor. Backdoor itu merupakan jenis virus komputer yang hampir sama Trojan. Namun, backdoor ini bisa menyerupai file yang baik-baik saja, misalnya kayak games. Nah, backdoor itu merujuk kepada mekanisme yang dapat digunakan untuk mengakses sistem, aplikasi, atau jaringan selain dari
selain dari mekanisme yang umum digunakan seperti melalui proses logout, login, atau proses autentikasi lainnya. Yang keempat, ada yang namanya rootkit. Nah, rootkit ini adalah kumpulan perangkat lunak yang bertujuan untuk menyembunyikan proses, berkas, dan data sistem yang sedang berjalan dari sebuah sistem operasi tempat dia bernaung. Selanjutnya itu adalah rogue. Nah, rogue virus merupakan program yang meniru program antivirus dan menampilkan aktivitas layaknya antivirus normal dan memberikan adanya peringatan-peringatan palsu tentang adanya virus. Nah, tujuannya apa sih? Ternyata tujuannya adalah agar pengguna ini membeli dan mengaktifasi program antivirus palsu. Dan ketika sudah membeli dan mengaktifasi antivirus palsu, nah maka akan mendatangkan uang bagi para pembuat virus rogue tersebut. Nah, yang keenam ada yang namanya polymorphic virus. Nah, polymorphic virus adalah virus yang memiliki kemampuan memiliki enkripsi dan kata kunci yang berbeda-beda pada saat menginfeksi sebuah sistem atau suatu program. Yang ketujuh ada virus metamorphic, adalah jenis malware yang mampu mengubah kode dan pola tanda tangannya dengan setiap iterasi. Yang kedelapan ada virus ponsel, adalah sejenis virus komputer yang menyebabkan aplikasi ataupun fitur ponsel tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang kesembilan ada virus, yang merupakan jenis virus yang menyerang FAT atau File Allocation Table yang terdapat pada drive komputer. Nah, yang ke-10 ada namanya web scripting. Apa itu web scripting? Nah, web scripting merupakan sebuah kode program yang dipakai untuk mengoperasikan konten yang terdapat dalam sebuah website. Yang ke-11 ada multipartite virus. Nah, virus ini bersembunyi di dalam RAM yang tentunya dapat menginfeksi sistem operasi pada program tertentu. Nah, jika tidak segera diatasi, maka virus ini akan merambah pada bagian hard disk. Nah, multipartite virus ini memiliki kemampuan menyerang komputer dengan sangat cepat. Nah, yang terakhir atau yang ke-12 adalah companion virus, yang merupakan jenis virus komputer yang dapat mengganggu data-data pribadi pemilik komputer. Virus sejenis ini akan bersembunyi di dalam hard disk serta sulit untuk dideteksi. Nah, kemampuan companion virus ialah merusak format data menjadi format data palsu. Nah, kiranya itu dia merupakan cara kerja virus yang pada umumnya terjadi ya. Mungkin ada banyak lagi, kalian bisa cari. Slide ini aku akan jelasin gimana sih cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah virus. Nah, di sini ada secara umum aja, aku akan jelasin ke kalian. Yang pertama itu adalah kalian harus menginstal pembaruan komputer dan juga antivirus, dimana kalian juga harus memastikan nih bahwa komputer kalian itu selalu diupdate setiap kali ada update baru, karena biasanya update itu merupakan perbaikan dan penambahan dari versi yang sebelumnya. Yang kedua adalah harus berhati-hati saat download atau menggunakan public wifi. Nah, wifi gratis bukanlah hal yang selalu bagus, karena seringkali kita tuh ada di area publik, terus kita langsung tethering ke area publik tersebut. Nah, bisa aja nih di area publik tersebut ada jebakan hacker yang disiapkan sama hacker untuk mencuri data maupun informasi maupun untuk menyisipkan virus terhadap komputer. Nah, jadi pastiin ya ketika kalian mau koneksi ke area publik itu harus benar-benar yang terpercaya. Yang ketiga itu adalah scanning antivirus terhadap portable device. Jadi selalu berhati-hati nih akan portable device yang akan terhubung ke komputer. Contohnya kayak USB sama flash disk. Nah, kalian harus selalu melakukan scanning untuk device yang bersifat portable, karena portable seringkali membawa virus dari komputer lain. Yang selanjutnya itu adalah, atau yang terakhir nih, tipsnya itu adalah backup data secara berkala. Nah, ini merupakan rencana cadangan apabila komputer telah terinfeksi oleh virus. Nah, biasakan untuk melakukan backup terhadap data-data yang penting, karena apabila data benar-benar telah terinfeksi oleh virus ataupun hilang, maka susah untuk menemukan datanya. Nah, jadi ketika kalian udah backup, maka kalian masih memiliki data-data di perangkat yang berbeda dan kalian bisa akses dengan aman. Aku mau lanjut setelah udah ngomongin virus, udah ngomongin gimana kemunculannya.
terus gimana langkah-langkahnya untuk mencegah virus. Lanjut, aku mau lanjutin ke tentang spyware. Nah, sekarang aku pengen menjelaskan pengertian spyware ini menurut Norton. Jadi, spyware itu adalah software yang bisa menyeludup masuk ke perangkat yang kita miliki. Nah, software ini tentunya tidak diinginkan dan masuk tanpa diketahui. Spyware dapat memasuki perangkat kita lewat berbagai kesempatan. Nah, seringkali sulit juga nih untuk menyadari bahwa sebuah perangkat itu telah disusupi oleh salah satu jenis malware ini. Nah, ketika spyware sudah berhasil masuk, ia akan mencuri data pengguna internet dan informasi-informasi penting lainnya. Bahkan, spyware juga bisa merusak perangkat tanpa kita sadari. Nah, biasanya informasi yang didapatkan dengan cara ilegal ini akan dijual pada advertiser, data firm, atau pengguna eksternal lainnya. Nah, menurut Kaspersky, jadi informasi yang bisa diambil oleh spyware ini adalah jenis-jenis itu ada yang pertama ada password dan username, yang kedua itu ada kode PIN akun, terus ada yang ketiga itu nomor kartu kredit, yang keempat ada browsing history, ada juga alamat email dan juga dapat melacak ketikan keyboard. Nah, selanjutnya nih aku akan membahas di slide selanjutnya itu mengenai jenis spyware yang umum ditemuin. Nah, yang umum itu ada 4. Yang pertama itu ada namanya keylogger. Apa sih keylogger? Keylogger itu sering dikenal sebagai namanya sistem monitor. Seperti namanya, spyware ini mampu memantau aktivitas kita saat menggunakan perangkat yang kita miliki gitu. Ketika kita masukkan password dan username ketika akan login, keylogger akan mampu melihatnya. Selain itu, keylogger juga bisa mengetahui histori pencarian kita di internet. Ada juga yang namanya sistem credential dan ada juga banyak hal lain yang bisa disusup gitu. Yang kedua ada namanya password stealer. Jadi spyware ini mampu mencuri password yang dimasukkan dari sebuah perangkat. Jenis ini sebenarnya mirip sih sama keylogger, tapi lebih khusus lagi. Yang ketiga itu namanya info stealer. Info stealer ini ada jenis spyware yang juga bisa mengambil informasi kayak password, username, alamat email, log file, browser histories, ada spreadsheet, terus ada dokumen, file media, dan lain-lainnya. Jadi kalau udah terinfeksi sama spyware jenis ini, data-data personal kita itu bisa dicuri dengan sangat-sangat mudah. Yang terakhir itu adalah banking trojan. Jadi banking trojan ini adalah jenis spyware yang memanfaatkan kelemahan sistem keamanan browser. Nah, dengan begitu si banking trojan ini bisa mengumpulkan informasi terkait keuangan seperti e-banking, dompet digital, dan lain-lainnya. Nah, ia mampu memodifikasi transaksi lewat hal-hal tersebut. Di slide terakhir penjelasan aku mengenai virus sama spyware, yaitu adalah mengenai gimana cara kita mencegah adanya spyware. Yang pertama itu, ini secara umum aja ya. Yang pertama itu adalah kita harus menonaktifkan autoran, dimana untuk menghindari spyware, salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah menonaktifkan fitur autoran di perangkatmu. Ya, khususnya itu di komputer. Ketika kita menjalankan sebuah program baru, membuka file, dan lain-lainnya, lebih baik untuk benar-benar memeriksanya lebih dahulu. Jangan-jangan file tersebut nih nggak kamu inginin. Nah, jika begitu lebih baik jangan membuka atau menjalankannya. Mungkin saja itu adalah si spyware. Yang kedua itu harus hati-hati dalam mendownload file. Ada banyak banget nih software gratis yang bisa didownload lewat internet. Akan tetapi tidak semuanya aman kan. Jadi kamu harus pastiin dulu nih ketika kalian download ini benar-benar aman dan tidak merusak komputer kamu gitu kan. Yang ketiga itu adalah jangan klik pop-up ads. Jadi pop-up ads adalah iklan yang tiba-tiba muncul ketika sedang berselancar di internet. Jadi sering banget ada iklan yang muncul, dan biasanya itu copy atau tulisannya ditampilkan itu menarik. Contohnya adalah ads tersebut menyatakan kamu menang hadiah, padahal di dalamnya terkandung spyware yang siap mengintai perangkatmu. Jangan klik apapun termasuk pilihan cancel maupun close. Jadi lebih baik tutup aja tuh Windowsnya. Oke. Terus yang keempat adalah waspada lampiran email di mana ini ada ahli namanya menurut Quick Hill. Jadi spyware ini juga bisa masuk ke perangkat kita lewat email jika ada orang yang tidak kita kenal jadi ngirimin kita pesan nih kayak tautan gitu. Kita harus waspada. Nah, cara ini adalah modus yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Yang kelima itu adalah pastikan antivirus atau OS selalu update, di mana antivirus dan sistem operasi yang terbaru akan terus memperbaiki kemampuannya oleh para pakar cyber security untuk menghindari namanya spyware. Nah, oleh karena itu jangan sampai nih untuk
lupa atau nggak mengupdate sama sekali yang terbarunya. Untuk perlindungan lebih baik, gunakan antivirus dan juga gunakan antivirus supaya dapat mencegah yang namanya ada spyware. Yang keenam itu adalah aktifkan pop-up blocker. Nah, untuk menghindari munculnya pop-up ads yang bisa jadi ada spyware, nah kita juga bisa mengaktifkan nih namanya pop-up blocker. Nah, fitur ini bisa ditemukan di browser yang digunakan sehari-hari. Akan tapi kamu bisa mengaktifkan pop-up blocker untuk situs-situs terpercaya yang membutuhkan fungsi pop-up untuk bekerja. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Akmaliatul Haq Azahra, mengenai email. Kepadanya saya persilahkan. Email adalah cara pengiriman surat dalam bentuk digital melalui jaringan internet hanya dengan berbekal laptop, komputer, atau telepon pintar. Email digunakan untuk mengirimkan data, entah itu dalam bentuk file teks, gambar, audio, ataupun video. Dengan menggunakan email, aktivitas pengiriman data seperti misalnya surat menyurat jadi lebih mudah dan cepat dibandingkan menggunakan jasa manusia atau pos. Email sangat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu mementingkan betapa pentingnya aplikasi ini. Email sangat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan semua fitur aplikasi email mereka, sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Kelebihan email yang pertama, menawarkan efisiensi waktu. Jika dengan layanan konvensional, sebuah surat baru bisa sampai di tujuan dalam waktu seminggu, bahkan sebulan. Namun dengan email, sebuah pesan bisa sampai hanya dengan hitungan menit dan bahkan detik, tergantung pada kualitas jaringan internet. Penerima email juga bisa langsung menerima dan mengakses pesan yang dikirim jika terhubung dengan internet. Semua proses berkirim pesan dengan cara digital seperti ini dapat dilakukan dalam waktu yang begitu singkat. Nah, yang kedua itu menawarkan efisiensi biaya. Kalau surat konvensional itu kan menagih jasa biaya antar dengan perangko, email sama sekali tidak membutuhkan biaya untuk jasa pengirimannya selain biaya jaringan internet yang dibutuhkan. Apalagi email juga menawarkan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh layanan jasa pengiriman surat konvensional, yaitu jarak penerima tidak memengaruhi biaya kirim. Tidak peduli sejauh apapun alamat penerima, biaya yang dikeluarkan tetap sama, yaitu tidak ada. Sedangkan dengan cara konvensional, semakin jauh alamat penerima, biaya yang ditagih akan semakin besar. Yang ketiga itu menawarkan cara yang praktis. Pengiriman surat secara konvensional itu merepotkan, mulai dari mempersiapkan amplop, kertas, perangko, dan harus pergi ke kantor pos atau mencari kotak pos. Dengan fasilitas email, kita dapat berkirim surat tanpa harus berpanas-panasan keluar rumah atau mengeluarkan modal untuk membeli perangko. Nah, yang keempat itu ada menawarkan keamanan data. Cara pengiriman surat secara konvensional yang membutuhkan surat secara fisik membuat keamanan dan kerahasiaan pesan menjadi rentan untuk dicuri. Sedangkan surat dalam bentuk digital sebaliknya, email memiliki kata kunci yang membuatnya lebih tangguh dalam menghadapi ancaman penyadapan. Dengan teknologi yang canggih, email dapat mengenkripsi pesan yang dikirim sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan. Yang kelima, menawarkan kerapian data. Dengan email, data akan menjadi lebih tertata dan rapi. Kita bisa mensortir data, menyimpan atau menghapus data yang dirasa sudah tidak terpakai. Selanjutnya, implikasi di tempat kerja. Hampir setiap email yang pernah dikirim mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server pada perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan, karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat cepat lebih pulih dari masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang. Email dari folder file deleted itu harus dihapus untuk mengeluarkannya dari komputer. Ketika Anda menghapus sebuah email, email ini akan dipindahkan ke dalam folder file terhapus di dalam aplikasi email aplikasi Anda, tetapi Anda harus tetap menghapus email dari folder file deleted untuk mengeluarkannya dari komputer Anda. Gambar yang ada pada slide ini menampilkan folder email dari aplikasi email Microsoft Outlook.
Dalam gambar tersebut dapat dilihat terdapat 80 email dihapus. Ketika dihapus, email tersebut dipindahkan dari inbox, namun masih ada di dalam memori komputer. Email akan tetap ada di dalam memori komputer hingga dihapus dari folder deleted items. Selanjutnya, etiket email di tempat kerja. Yang pertama, berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam email merupakan hal yang penting. Kebanyakan orang dapat mengekspresikan diri mereka lebih baik melalui percakapan langsung daripada melalui komunikasi tertulis. Contohnya bercanda atau menggunakan ungkapan sarkastik itu beberapa hal yang sangat sulit untuk dilakukan oleh banyak orang secara tertulis, namun tidak sulit untuk dilakukan dalam percakapan langsung. Karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain, maka sangat penting bagi Anda untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam email Anda. Yang kedua, berhati-hati dalam menggunakan fitur email reply all. Anda dapat melihat nama pengirim email di kotak from dan nama penerima di kotak to. Tapi Anda tidak mungkin mengetahui siapa yang akan menerima salinan tersembunyi dari email tersebut. Kebanyakan aplikasi email memungkinkan si pengirim untuk mengirimkan pesan ke alamat yang tidak akan ditampilkan baik di kotak to maupun from. Ketika Anda memilih reply, hanya si pengirim yang akan menerima pesan tersebut. Namun dengan memilih reply all, si pengirim, semua penerima, dan bahkan para penerima salinan tembusan akan menerima pesan tersebut. Yang ketiga, jangan mengirimkan email yang terlalu panjang. Jika Anda memiliki email yang panjang, buatlah sebuah dokumen dan lampirkan dokumen tersebut dengan email. Beberapa organisasi membatasi ukuran lampiran yang dapat dikirimkan, sehingga Anda mungkin harus menempatkan dokumen tersebut pada server web dan mengirimkan linknya ke dalam dokumen di dalam email. Yang keempat, jangan pernah merasa yakin bahwa email yang dikirim kepada seseorang tidak akan pernah dikirimkan kepada orang lain. Email bukanlah seperti gurauan yang diucapkan pada suatu acara makan siang atau secara komentar tidak sengaja yang dibuat di kantor. Email adalah pernyataan tertulis yang dapat bertahan untuk waktu yang lama dan dapat dikirimkan ke banyak orang yang tidak ingin mengetahui pendapat Anda. Akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer milik pribadi menggunakan peranti lunak yang dibeli dan jaringan komunikasi yang dibayar sendiri. Kebanyakan orang biasanya berpikir bahwa jika mereka menggunakan email pribadi pada komputer mereka di tempat kerja, maka email yang mereka kirim dan terima akan bersifat pribadi. Hal tersebut salah. Jika Anda menggunakan sumber daya organisasi Anda atau peranti keras atau peranti lunak maupun jaringan komunikasi, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi pesan email. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli, menggunakan peranti lunak yang Anda beli, dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Kebanyakan orang menggunakan sumber daya komputer di tempat kerja untuk mengirimkan email pribadi. Sementara, kebanyakan organisasi memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk kepentingan pribadi, seperti halnya kesempatan menggunakan telepon kantor untuk beberapa kepentingan pribadi. Tapi, Anda harus memahami bahwa organisasi tersebut memiliki hak untuk mengawasi bagaimana sumber daya digunakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.